I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. Pada 1 Februari 2025, Presiden Donald Trump akhirnya menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif impor baru kepada 3 negara, di mana Kanada dan Meksiko bakal dikenakan tarif sebesar 25%. Dengan China, bakal mendapatkan kenaikan tarif sebesar 10% pada semua barang impor yang masuk ke Amerika. Dalam pernyataannya, Donald Trump menilai jika tarif itu perlu diberlakukan untuk melindungi warga Amerika. Namun di sisi lain, tarif tinggi itu justru juga mengancam Amerika sendiri saat reaksi balasan dilakukan oleh 3 negara tersebut. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa Kanada akan memberlakukan tarif 25% pada barang-barang Amerika Serikat, senilai $155 miliar Kanada. Sementara Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan bahwa Meksiko akan menerapkan berbagai langkah balasan terhadap Amerika Serikat, dan China mengecam tarif baru Amerika Serikat dan mengumumkan rencana untuk mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Lantas, jika balasan itu benar-benar diberlakukan, apakah itu benar-benar akan memukul kondisi ekonomi Amerika? Berikut ulasan selengkapnya. It is not going to help the US grow. It's not going to help Canada grow. It's really something that's going to shoot both of our nations in the foot. Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah membuat banyak keputusan kontroversial. Salah satunya yang paling banyak disorot adalah menaikkan tarif impor untuk barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Seperti kita tahu, pada 1 Februari 2025, Amerika menerapkan tarif impor baru untuk barang-barang dari ketiga negara tersebut. Dengan Kanada dan Meksiko akan dikenai tarif 25%, sementara China akan mendapatkan kenaikan 10%. Kalau mendengar penjelasan dari Trump sih, ada 2 alasan utama yang membuat Trump memutuskan untuk menaikkan tarif impor barang dari ketiga negara tersebut. Mulai dari defisit perdagangan yang cukup besar, hingga masalah masuknya orang-orang dari negara tersebut ke Amerika, di mana Trump juga menuduh bahwa China dan Meksiko menjadi sumber utama fentanyl ilegal yang masuk ke Amerika Serikat. Sebagai info, dalam beberapa tahun terakhir, fentanyl telah menjadi salah satu penyebab utama krisis narkoba di Amerika Serikat, karena banyak disalahgunakan dalam bentuk ilegal. As you know, we have about a $200 billion deficit with Canada, getting close to $200 billion. They've treated us very unfairly. And I say, why should we be subsidizing Canada? With Mexico, it's the same thing. We have a $250 billion deficit, and we have a lot of people coming into the border, and now we've largely stopped that, but we've stopped that ourselves. A lot of them come through Canada, and a lot of fentanyl comes through Canada, and China makes the fentanyl. China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada, puts it through different places. Terlepas dari alasan Donald Trump, yang pasti keputusannya untuk menaikkan tarif impor pada Kanada, Meksiko, dan China telah menimbulkan ketegangan dagang dengan negara-negara tersebut. Pasalnya, kenaikan ini benar-benar akan berdampak besar pada ekonomi Kanada, Meksiko, dan China. Sebagai gambaran, dengan tarif impor 25%, barang dari Kanada menjadi lebih mahal bagi konsumen Amerika Serikat, sehingga permintaan terhadap produk Kanada menurun. Sederhananya, berkurangnya ekspor ke Amerika Serikat dapat menyebabkan penurunan produksi yang berdampak pada PHK di berbagai industri, khususnya manufaktur dan pertanian di negara tersebut. Hal serupa juga bakal terjadi pada Meksiko, dengan efek paling kecil ada pada China. Meskipun menurut analisis dari pakar ekonomi China, tarif dari Amerika Serikat juga akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dari China. Nah, melihat hal itu, ketiga negara ini tentu nggak bisa tinggal diam dong, dan reaksi keras langsung ditunjukkan, baik dari Kanada, Meksiko, dan juga China, dalam beberapa jam sejak Amerika memberlakukan kenaikan tarif impor. Tonight, I am announcing Canada will be responding
to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Jadi, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah mengungkapkan bahwa ia dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo sepakat untuk bekerja sama guna melawan program perpajakan Trump. Perdana Menteri Kanada itu menilai bahwa tarif yang tinggi tersebut merupakan tindakan pengkhianatan terhadap sekutu dan tetangga terdekatnya. Ia pun meminta kepada warga Kanada untuk bisa melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dan meminta sepenuhnya untuk meninggalkan produk-produk Amerika. Selain itu, Trudeau juga memperingatkan Amerika jika akan ada konsekuensi nyata bagi rakyat Amerika. Karena dengan hal itu juga akan berpotensi membahayakan pekerjaan di Amerika. Amerika bisa menutup pabrik perakitan mobil hingga fasilitas manufaktur lainnya. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan bahwa Meksiko akan menerapkan berbagai langkah balasan terhadap Amerika Serikat, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Meskipun belum ada rincian spesifik, laporan menunjukkan bahwa kemungkinan Meksiko akan menerapkan tarif antara 5% hingga 20% pada produk Amerika Serikat seperti daging babi, keju, hasil pertanian, baja, dan aluminium. Dengan industri otomotif, sementara ini masih dikecualikan. Selanjutnya ada China, di mana menurut laporan, pemerintah China mengecam tarif baru Amerika Serikat dan mengumumkan rencana untuk mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan alasan bahwa kebijakan tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. China juga mengumumkan akan menerapkan langkah-langkah balasan yang sesuai, meskipun detail spesifikasinya belum diumumkan. Melihat kebijakan yang diberlakukan oleh Donald Trump untuk menaikkan pajak impor dari Kanada, Meksiko, dan juga China, tak sedikit dari para pengamat yang menilai jika ini adalah keputusan yang berbahaya. Dalam artikel yang dipublikasi CNN dengan judul, tarif yang diterapkan Trump adalah pertaruhan senilai 1,4 triliun US dollar terhadap ekonomi dan harga. Dijelaskan bahwa ini bisa dibilang lebih besar daripada kebijakan ekonomi apapun yang diberlakukan Trump selama lebih dari 4 tahun di Gedung Putih. Dan strategi ini berpotensi menjungkir balikan ekonomi dan biaya hidup di Amerika. Menurut Mary Lovely, peneliti senior dari Peterson Institute for International Economics, ia menjelaskan pada CNN bahwa kebijakan Trump bisa menjadi seperti gol bunuh diri. Ini mungkin merupakan gol bunuh diri terbesar sejauh ini. Ini adalah pertaruhan besar. Ini adalah resep untuk memperlambat ekonomi dan meningkatkan inflasi, ujar Mary Lovely dikutip dari CNN. Sedangkan The Wall Street Journal mengambil langkah lebih jauh dengan menerbitkan opini tajam pada hari Sabtu dengan judul Perang Dagang Paling Bodoh dalam Sejarah. Ya, pada dasarnya, keputusan dari Trump ini diyakini bakal membuat ekonomi Amerika terdampak. Dengan PDB Amerika Serikat akan menyusut sebesar 1,6% atau sekitar 467 miliar US dollar. Yang akan merugikan warga Amerika sekitar 1.300 US dollar per orang setiap tahunnya, hanya untuk koneksinya dengan Kanada, belum lagi sama Meksiko dan China. Kalau kata Christine McDaniel, keputusan Trump ini sama dengan membakar rumahmu sendiri. Menerapkan tarif setinggi 25% pada mitra dagang terdekat kita, beresiko menghancurkan pusat kekuatan ekonomi Amerika Utara yang diandalkan Amerika Serikat. Mengapa Anda ingin membakar rumah Anda sendiri? Kata Christine McDaniel, mantan pejabat perdagangan di pemerintahan Presiden George Bush, yang sekarang menjadi peneliti senior di Mercator Center, George Mason University. Pada akhirnya, kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump terhadap Kanada, Meksiko, dan China telah memicu reaksi keras dari ketiga negara tersebut.
Langkah ini bukan hanya meningkatkan tensi perdagangan global, tetapi juga berpotensi menghantam ekonomi Amerika Serikat sendiri. Meskipun Trump mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi warga Amerika dan mengatasi defisit perdagangan, banyak ekonom dan analis berpendapat sebaliknya. Tarif tinggi ini juga dapat berdampak negatif untuk Amerika, dengan meningkatkan harga barang di Amerika Serikat, memperburuk inflasi, mengancam lapangan kerja, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sekarang pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Amerika Serikat siap menghadapi dampak jangka panjang dari perang dagang ini? Mari kita lihat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.